Gak ada ult, udah ya. Nggak ada zaman force udah. Oke, zaman force-nya di pop up, entropinya di pop up. Tapi di saat dia diusir dari area situ udah. Tapi bisa dibantah sih Pak Pulung kalau yang itu. Karena ya let's say kalau misalkan kita ngomongin soal Nathan ya. Kalau nggak ada ult tapi nggak ada tapi dia punya badan Nathannya, kan masih kebantu sih, masih bisa fight. Karena balik lagi masih ada DPS-nya. Iya. Iya, belum lagi dengan sekarang metodenya juga udah berubah kan. Kalau dulu kan kita mempertahankan stacknya sulit banget kan. Bener. Sekarang mas lebih stacknya mudah. lebih mudah lagi. Main basic attack juga bisa. Betul. Nah, jadi tapi Set deh kalau dulu mah mainin stacknya capek. Oh, bentar, berarti banyak yang kebuka dong ini. Fanny di ban, Baxia di ban kah ini dari Onyx. Karena Onyx ya dari beberapa match di week 1 ya mereka lebih concern untuk nge-ban hero kayak Fanny dan juga Baxia. Sekarang dilepas dua-duanya. Geekfam Ben Fanny loh, Ben. Kita tahu Makers juga kan. Wah, itu Fanny gawe namanya. Nah, tapi masalahnya harus tetap respect sama Abang Kairi dengan Fanny-nya. Ngerti, maksudnya kan dia first pick nih. Dia punya chance untuk ambil duluan. Tapi Kayaknya yang pasti mungkin- Hellcat Ben ya. Ya, kayaknya mungkin ada beberapa pertimbangan first pick-nya bisa ke Chushin atau lari ke Sora. Nah, kayak sekarang nih. Hey. Valen ban. Sora dulu kah melepaskan Chushin? Ya ini kalau seorang nggak diambil di sini nih. Among a myriad of stars, Apa ya? the Beda Valkyrie's ternyata. voyage Wow. begins. Langsung Target cusin lagi. Sora nih. It's time. Bentar. Valen udah gak ada. Chushin Sinyal Sora. udah kelihatan nih. Chushin Sora atau oh, Chushin Sora kah? Guided by lanterns. Opsinya kemana? The clouds are ever shifting. Cari This tiga heart kan? remains Mungkin steadfast. masih bisa ya untuk Chushin. Cusin Sora berarti betul. Freya. First pick banget nih Freya nih. Akankah ngerubah? Karena ya tadi kami udah bilang soal gold lane-nya kan Factor Marksman. Nah, sekarang dia pakai Factor lagi nih. Belum tentu gold lane sih, soalnya ngeliat Liquid pakai di XP juga. Masalahnya aku sempat dengar tentang Kenziski ya. Dia nih punya pool hero luas katanya. Iya. Oke. Dan dia punya pool hero tuh lumayan anomali. By heaven's mandate. Dia kita expect aja hero-hero kejutan yang muncul. Liomort Setian. Setian. Ya untuk match up sama Chushin memang enak sih. Cuma tadi ngeliat gameplay dari Onyx, ya hari berat lah buat Aboy kalau misalkan gak ada pasifnya. Early game kah yang bakal dimainin sama Onyx? Bisa jadi. Karena ini early temponya lumayan kuat dari Geekfam loh jujur. Tapi kalau emang mau main di mid game gitu kayak mungkin bakal jadi pick hard kan sih. Harit. Gue lebih ke Moskov lagi sih. Moskov lagi. Ya sebenarnya Atau- safety dari Leo. Atau ambil lagi nih. Tank jungle pick 3 buat Kairi. Bisa. Opsinya banyak sih, pick ketiga nih. Punya banyak kejutan dan Kari ternyata. Kari langsung pick ketiga. Kari pick ketiga untuk melawan Freya. Seperti kita tahu juga bahwa nanti dengan modal Swift Trinity, Kari bakal sangat mudah untuk melumat lini depan. Liomort dan Freya adalah target tentunya. Sun rises when I Kali give the ban. word. Hilda juga kayaknya bakal di ban ya. Hero screening. I'm Tapi gue never bored. ternyata What you hero having setupnya. Kalia perlu di ban atau enggak? Udah ada cetian sebenarnya Be, untuk Sigik kan. Jadi susah buat initiate Kalia. Aku lebih mempertimbangkan hero-hero yang bisa diambil Kairi dan tank jungle sih. Ya ampun. Wait. Cap bos. Cap. Kalau kata orang-orang mah admin memantau. Admin. Iya. Kalau macem-macem bisa marah ini. Admin. Benar. Hati-hati dong. Udah nggak perlu minta tolong emang, nggak perlu minta tolong sama Jet, enggak. Dipantau tapi. Langsung ya. Iya, Oke. ngeri tuh. Dan last bandnya nih, masih di Roamer kah? Kalau Roamer dan untuk Geek Fan. Kayaknya Hilda tadi masuk opsi ya. Ya Hilda masih masuk option. Karena tadi juga sempat di-ban kan. Oh, aduh. Your team is banning. Oh dia sih agak Arlot XP berarti ya. Ya Karena, Soranya juga kan berarti. karena asumsinya kan Freya ini masih di gold sampai sekarang asumsinya. Ya. Kecuali tim Liquid ya kalau kita ngomongin soal Freya yang tiba-tiba di flex jadi EXP. See value Loh in me. dulu tim lamanya Yetri di jungle malah. Itu. Gary ya, Gary ya yang pakai ya. Iya. Itu dia, Fredrin. Ben ya. Jadi kita duga juga kalau misalkan Kari dan Fredrin atau Baxia atau apapun itu tank jungle yang bisa dibawakan sangat-sangat mengganggu sekali. Bakshin. Pertanyaannya, Suyo. Lagi. Wait, Sky Pierce kah? Ini Suyo jungle berarti ya udah fix ya. Ya, Karena udah ada Suyo Sora baik apa Suyo juga. jahat tapi? Kayaknya ini Suyo jahat sih. Firasat gue Suyo jahat. Soalnya Suyo jahat ya. carry-nya nggak harus di mid. Iya nggak sih? Ya, Kairi Punks. Sky Pierce. Atau King Kong style 40%. Wah, itu sih lebih susah ditangkap ya jujur ya. Tapi Wow. Chip The invented one. bermain dengan makro seperti biasa ya. Baloy akan bermain dengan flank. Dan satu hero lagi tentunya yang bisa dibawakan. Masya. Your team is Wah, picking. wow. Geek Fam. Seolah membuat kita nostalgia dengan adanya Masha di EXP. Melebar lagi loh ini.
Oh, dulu sih saya emang tahu ada user Masya di Geek Fam. Ada Luke Iya, sekarang udah ganti jersey dia. makanya. Jadi EVOS dan sekarang Yetri muncul kembali. Lagi-lagi Geek Fam dengan stratnya yang penuh akan kejutan. Tapi Masya di sini tentu bisa menjadi jawaban dari Kari. Banget ini. Target pasti Karinya. Ini cari area kah? Atau emang pick off buat main bareng sama Kari? Di grill kah? Area berarti? Buat ngejawab balik. Oh, Gatot ternyata kaca. Gatot Kaca EOG untuk menjawab portal dari Chip. Iya. Karena kalau memang yang full initiate banget, ada Cetian Be, dia tinggal nempel bareng sama teman-teman ya. Itu gagal initiate. Ya, tapi masalahnya Chip ya, kita nggak bisa menduga nanti Chipnya akan kemana. Sehingga mungkin Onyx lebih membutuhkan hero yang bisa pegangin sungainya. Yap. Dan EOG dari sungai itu bisa kedua lane. Bisa ke mid lane, bisa ke side lanes juga. Option yang menarik dari Geek Farm juga karena mereka memberikan sebuah draft yang sangat eksplosif dari damage-nya. Mampukah lagi-lagi Geek Farm memanfaatkan early game-nya tapi tidak dibalikan dengan Kari yang tentu nanti di late game akan sangat-sangat mengganggu. Wah, ini berat tapi ya ingat ini match point untuk Onyx ya. Satu langkah salah, Geek Fam kena clean sweep lagi. Yep. Dan sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan bersama-sama The Land of Dawn akan membuktikan siapakah yang akan menjadi pemenang di game yang kedua. Jadi langsung saja untuk kali ini Apple Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Let's go. Pembuktian ya. Geek Farm sudahkah bebenah dari kemarin karena mereka coba strategi baru dengan adanya Y3 juga. Sementara untuk Onyx Itu ini dia. Y3 XP Freya Masya berarti. gold lane, Kenziski. Beda lagi nih. Bro. Beneran anomali kan? Sesuai info yang saya dapatkan soalnya. Oke, namun sekarang Baloy masih berhasil menyelamatkan diri lagi dan Keyboy. Buset dah. Iya. Nyeri banget gitu loh kalau kena semua. Ya, tapi emang balik lagi ya, Cetian sangat menjawab untuk planning poke-nya melawan Chushin. Ini sangat wajar sekali beradu seperti ini akan ngerepotin duo mid dari Onyx. Pasti bakal di-freeze terus. Tabrak lagi. Yep. Dan Sans dalam keadaan yang cukup tidak baik namun flicker dari Baloy. Karena sudah terlihat tadi Kairi mendadak hadir ya. Ini pattern yang sama loh untuk Kairi. Maksudnya sekarang Purple lagi-lagi ditabrak. Dijagain sama Baloy dan maju. Oke, dan dua player tadi Aboy dan juga Baliski seperti harus merasakan bagaimana sepertinya damage yang memang Flicker. udah siap diberikan oleh Kairi. Dikejar. Oke, dikejar dan what? Hilang. Jangan ganggu purple buff-nya Kairi. Iya, karena ada penalty juga kan dari damage masuk jungle lawan. Di Armit. Oke, dan Sansia sekarang sendirian di area mid. Akankah dirinya bisa bertahan karena Sansia masih bisa bertahan berdiri di dalam outer turret mid. Ya, efek dari Brave Smite juga ya. Semakin berani tentunya. Even Sans harus berkorban dengan flickernya. Tapi malah di-freeze balik. Bete sih ini. Bete. Untung satu bar. dapat ya. Ya masih dapat tapi nextnya gimana itu? Wave-nya udah datang lagi kan, Lutfi-nya di tengah. Jangan lupa Lutfi-nya yang belum tank, dia akan lebih keras. Iya. Tadi dapat satu yang hilang sama wave itu. Yetri? Oke. Terus sekarang coba lihat Yetrinya mendadak hadir dan Yetri malah menjadi bulan-bulanan warga. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloyski sendiri yang masuk area terdepan. Apa yang akan terjadi? Baloyski sanggup dirinya tidak akan sanggup dengan sangat jelas. Belum level 4, belum bisa memanggil rekan-rekannya. Itu dia, free. Turtle didapatkan oleh Onyx. Yang gua bingung vengeance-nya lumayan telat tadi, Be. Iya. Dan sekali lagi ya, mungkin kalau kita lihat dari Yetri karena Valkyrie Descent-nya juga gak terlalu on point di Dutch barusan kan sama Kairi dengan adanya Blade Surge. Sementara itu yang membuat lagi-lagi Onyx menang langsung 1.700 gold. Dapat turtle, dapat kill tanpa trade. 0-4 dan sekarang ada shortcut. Wah, di tempat yang lain lagi nih. Oji. Oke. Begitu sekarang coba lihat apa yang terjadi. Sansnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Kenziski menjadi korban dalam double kill. Yetri. Namun sekarang Maikin hampir saya Maikin sedikit lebih tersil. Maikin masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam outer turret pit. Tapi tidak bisa wipe out di menit 3. Wipe out dengan tanpanya Kari hadir. Ini bahaya banget sih. Karena goldnya tadi 1.600 baru banget dibilang sama KB. Sekarang naik 2.000. Wah ini juga nih, Suyo, Sky Pierce. Tentu akan menjadi salah satu item yang nantinya akan membuat Kairi nyayur kill. Karena kita tahu sendiri juga bagaimana dampak dari Sky Pierce ketika stack dari awal udah tertabung.
udah mulai didapatkan. Dari semenjak dia mendapatkan double kill, farmingnya sangat cepat sekali ya. Dan lebih memilih teamfight bahkan. Udah ter-disengage. Kayaknya Geek Farm yang harus menghindari skirmish sebelum nanti ada pick off dari shortcut. Diresetin lagi jungle kena delay lagi. Oke, ini mau nggak mau dari Geek sendiri mereka harus nahan. Atau mereka emang mau tetap berada di tempo yang mereka buat dari awal tadi? Gimana ya, ini Keyboy-nya aja udah sampai sini nih. Iya. Ini Keyboy loh, Di screen nomornya. terus ya, di screen terus ya. Dan mereka nggak punya solusi untuk punish Gatot Kaca sekarang. Wah ini At least Gatot Pop pun kacanya. susah gak sih? Karena tiap tim fight yang emang tadi dibuat sama Geek malah jadi tanda tanya di situ loh. Ya karena kan balik lagi ya. Kenapa? Pick Gatot kan emang buat nge-react dari portalnya. Dia ketika kena AOG tadi, apalagi kenanya 3 ya anyway. Dan dia juga punya banyak banget pasif yang membuat tentunya Keyboy semakin lebih kuat di depan. Wah, Unbreakable juga jangan lupa ya. Karena banyak yang milih nih. Jadi mempermudah Keyboy untuk memberikan efek down juga dari Unbreakable. Mau dipunish kah? Ada Revitalize, ada AOG. Oke, Keyboy santai, efek tahunnya coba. Ada Revitalize yang besar dari muka. Sempatkah dia untuk kabur dan Keyboy terlalu dalam. Keyboy berhasil langsung dihilangkan menjadi milik tadi dari pemain Geek. Namun ada space yang tercipta. Oh, purple buff. Ini bisa jadi nih langsung di steal lagi. Karena tadi memang retributionnya nggak CD, make it. Dia kan aduh beda 2 level. Yap. Dapat. Yetri. Masih aman ya untuk make it untuk purple-nya juga. Wih, Baloy. Oke, dan Baloy mendadak hadir. Baloy mencoba untuk bisa memakai rekan-rekannya. Baloy! Maka sekarang Make It berhasil mendapatkan saat. Pertandingannya sepertinya masih belum ingin cepat diselesaikan oleh mereka. Namun untuk sekarang, apa yang terjadi? Tertinggal sendirian, double kill didapatkan oleh Kenzie. Dia pakai teleport fly walk ya? Iya. Fly walk plus flying cloud. Plus Flying Cloud. Dia datang dari belakang naik awan. dari atas lebih tepatnya ya. Itu dia. Karena itu kejutan yang dibawakan lagi-lagi sama Baloyski dan Airi. Gitu ya. Oke, Aman Jeremit. harusnya. Outer turret yang sempat kau untuk dihilangkan satu gerobak tersebut. Ada Yetri yang tertinggal sendiri. Yetri! Monster kill untuk Kairi. Dia Wey. terbongkar tapi. Cukup disayangkan ini. Pertukarannya nggak terlalu bagus. Sans dikejar. Banyak banget fight dan inisiasi dari skirmish yang mungkin masih bisa dihindari sebenarnya. Tapi ada satu pemain yang masih farming Kelra. Dengan mendapatkan bottom lane outer turret. Dan Kairi yang masih menabung dengan stack Sky Pierce-nya ini akan benar-benar cukup mengancam untuk Geek Fam. Tapi harus hati-hati juga buat Geek Fam karena mereka cuma masih punya satu winning condition nih, yaitu adalah pick off. Dan harus mencari satu target yang benar-benar sendirian. Jangan sampai nanti buka portal, ada backup, dan itu malah di-fight back sama Onyx-nya. Dan barusan Kelra udah join loh tadi tuh. Udah ada sinyal-sinyal Kelra udah siap join nih kayaknya. Ya itu pun sekali join langsung dapat mid ya. Tapi itemnya Kelra juga agak unik nih, Be. Nah ini nih. Nah, tuh, Nah, ya. kayak Dia gitu naik tuh awan caranya. dari belakang. Itu sebuah metode lagi adik-adik yang bertanya, iya awannya kok jauh banget bang? Iya kaget, tadi saya kaget dikit aja kaget dikit. Iya nih, awan viral lagi nih awan. Wih Lutfi. Oke, By one? sebentar sekarang. Hey! Lutfi berhasil mendapatkan. Wow. Solo kill. Wow. Dan itu bakal ngebuka Kenzie, window kan? yang bebas banget untuk di Onyx-nya untuk mendapatkan turtle. Perfect turtle kah kali ini? Perfect turtle sih. Karena memang nggak ada potensi untuk kontes juga. Mereka jauh banget tadi. Dan lagi Lutfi ini sang penjaga. Dilepas turretnya. By one in lagi. Oke, Lutfi masih ingin lebih. Lutfi. Solo kill lagi. Masih ingin lebih Lutfi. Pokoknya kalau udah hero damage, tangan Lutfi udah. Kita akan sering banget lihat kayak gitu. Tapi Keyboy Oke, dipunish. dan sekarang sendirian saja 3 melawan 1. Bahkan semua main langsung dipanggil begitu saja. Apa yang akan terjadi? Oh, kuat banget. Kairi pun join ke dalam sebuah pertempuran. Dan sekarang terlihat Lutfi sudah mungkin join. Tapi malah mendapatkan dari poin kill untuk Kairi itu sendiri. Double kill berhasil didapatkan pula. Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Pada berbeda Maikenya malah menjadi korban dari Kerla. Hehehe. Lutfi kembali mendapatkan poin kill. Yetri. Menyisakan Yetri sendirian dan Kairi masih selamat. Kairi malah mentok tapi tidak merubah apapun. Wipe out kembali terjadi Geek Fam. Mereka dipaksa untuk bermain di temponya Onyx. Di waktu yang memang Onyx inginkan. Wah ini benar-benar ke bawah sih gameplaynya. Ketarik terus dari Geek Fam. Dipaksa untuk team fight padahal mereka harusnya mencari pick off. Harusnya mencari satu demi satu kill dari Onyx. Tapi mereka nggak dapat hal tersebut. Even untuk menumbangkan Keyboy karena terlalu banyak hero melee dari Geek Fam. Keyboy-nya jadi semakin lebih leluasa untuk memainkan Unbreakable yang dia miliki. Wah ini Kairi 14 ya di menit 8. Ini levelnya juga cepet banget dan gue suka respect itemnya Kelra sih. Dia Win of Nature di item kedua. Langsung ya. Oh Baloy kedetek. Hey. Hey, Dikejar Aboy.
Menjadi santapan untuk Kelra. Kan gue bilang tadi, pasti susah banget selamat. Karena nggak ada hero backup juga. Kecuali ini memang ada hero tempelannya yang berdua gerak bareng terus. Chip kan pasti keliling sendiri. Makanya, iya Aboy bakal jadi santapan terus-menerus. Target terus ya. Dan lihat Balai sama Kiboy kejar-kejaran. Mesra banget sih ini. Mesra banget. Namanya juga Romer ya. Romer ya, kejar-kejaran ya. Romer kejar-kejaran pasti. Solidaritas bang. Nyaris tadi ketangkep sama Cloud-nya. Yep. Ini mau perang lagi nih. Oke. Mau team fight lagi? Oh enggak. Hanya Santai. paksa sih, tadi force pasifnya aja. Ya coba kita lihat dulu Baloy di mana. Oh Baloy masih aman. Yang penting kalau Baloy masih menepi tuh. Masih santai. Tuh. Memastikan Balai pulang dengan aman sebenarnya Pak Pulung. Bener. Muter tuh sampai atas. Ini pakai tekniknya lagi nih. Oke. Harusnya bisa wild walk belakang kan. Iya, Bareng iya. naik awan. Wih bonyok sih Yetrinya. Walah lah. Oke, ketangkep ini harusnya. Yetri, mencoba untuk bisa membalikkan keadaan tadi. Tapi sekarang Ludwig-nya mencoba untuk bisa mendapatkan, dan itu dia jawaban dari Ludwig. Kembali lagi mendapatkan 1 poin kill. Yetri down. Sama dengan Lord tadi yang didapat. Ya Yoji! pastikan lebih. Hey Yoji, apa terlalu guardian begitu baik. 21 berbanding 8 dari poin kill. Apa ini? Wah ini Onyx dapetin semua yang mereka mau. Poin killnya, objektifnya. Bahkan wah Aboy pasifnya. Kebait lagi. Sulit banget untuk Geek Fam membalikan keadaan dengan 8.000 gold lead. Apalagi kalau kita ngomongin late game-nya juga ada... Dan sekarang Kairi, hampir saja Kairi. Hampir saja. Yang bikin kejutan nanti adalah efek Sky Pierce-nya, jangan lupa loh. Damage-nya tiba-tiba meledak aja. Vitality-nya ya. Sebelum Lordnya datang loh, ini 2 base turret udah hilang. Bahkan inner di atas belum hancur. Dan kita akan lihat mampu ke Geek. Ya dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena Baloy Skin yang mencoba masuk ke belakang, dan ini dia memakai rekan-rekannya Maikitnya. Masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam area base-nya lagi, tapi Maikitnya tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung ditumbangkan dengan Sancha, karena Sancha berada di paling depan. Sancha menjadi garda terdepan berada di dalam area defensif dari Geek itu sendiri. Tepat berada di dalam base utamanya. Coba lihat Kairi yang mengusir mundur jauh banget, dan sekarang Ludwig bekerja keras, 3 point down. Masih ada 4 player yang bisa mengacak-acak tepat berada dalam pekarangan Gak bisa. dari Geek itu sendiri. Ludwig pagernya ditampolin. Clean sweep Onyx. 2-0 kembali didapatkan. Mimpi buruk kembali terjadi untuk Geek Fam. Kembali terkena clean sweep.